Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzal Qur'an bilisanin Arabiyyan hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini kita lanjutkan dialog pada hari Selasa. Ini yang pertama setelah Ramadan ya. Ya. Insyaallah jadi pada Selasa pertama oleh Ustaz Ahmad Setiabudi, dan yang kedua kita isi dengan dialog dari kita. Ketiga kembali Ahmad Setiabudi, dan yang keempat itu kita ganti-gantian. Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Makassar. Bahkan bahasa Bugis insyaallah. Ya, pada minggu keempat atau Selasa keempat. Kali ini kita akan bahas dari surah Yusuf. Di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra hanya Allah yang mengetahui. Itulah ayat-ayat kitab yang nyata. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu mengetahui. Artinya agar Rasulullah dan sahabat memahaminya. Tentu saja karena itu bahasanya. Persoalannya kita yang tidak berbahasa Arab tentu kita perlu belajar. Nah, itu. Ya. Kemudian pada di surah Al-Hujurat, nah di situ ada ayat ke-13. Jadi pernah di suatu penataran pesantren, guru-guru pesantren, saya ditanya, salah satu penanya itu, apa dasarnya kita belajar bahasa Inggris? Karena di Indonesia ini kelihatannya bahasa Inggris lebih populer dari bahasa Arab ya, bahasa internasional. Saya bingung juga itu karena tidak ada di situ ayat mengatakan ta'allamu lughatil Inggris. Tidak ada. Tapi saya teringat dengan Al-Hujurat ayat 13, di situ dikatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsah. Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wajalnakum su'uban wa qabailah. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dita'arafu, untuk saling mengenal, ila akhirul ayat. Jadi sebenarnya ini dasarnya. Bagaimana kita mengetahui atau mengenal bangsa lain? Yang paling bagus adalah mengetahui bahasanya. Persoalannya begitu banyak bahasa di dunia ini. Maka ada bahasa persatuan, dikatakan itu lugatil alam, lugatil daulah. Jadi bahasa internasional. Yang duluan diakui itu adalah bahasa Inggris. Nah, dengan mengetahui bahasa Inggris berarti kita mengenal bangsa lain. Jadi kita dijadikan bersuku-suku dan berbangsa bukan untuk berperang pada hakikatnya, tetapi untuk saling mengenal. Makanya Padang Arafah itu di situ ada tugu. Kisahnya itu adalah pertemuan antara Nabiullah Adam dengan istrinya karena diusir dari surga itu terpisah. Lama itu saling mencari, enggak tahu entah berapa. Ketemunya di Padang Arafah. Di situ disebut juga dengan bukit Padang kasih sayang. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi kita bersuku berbangsa tidak untuk berperang, tapi kenyataannya justru kita berperang satu lain dengan bangsa lain. Itulah peranan setan, laknatullah. Itulah peranan iblis. Itulah rahasia ketika para malaikat mempertanyakan kepada Allah, kenapa menciptakan manusia akan menumpahkan darah? Jadi ada rahasia di situ bahwa itu adalah ujian semua. Nah sekarang kita berbicara tentang bahasa. Kebetulan Pak Iqbal ini guru bahasa Inggris ya. Bahasa itu dalam perjalanan waktu Pak itu berubah-ubah.
Ya, karena interaksi sosial, karena imigrasi ataupun mau pendudukan suatu negeri. Jadi bahasa yang ada ini Pak, dulu di daerah kita itu berbeda dengan bahasa sekarang. Ya. Begitu pula dengan bahasa Arab Pak. Jadi bahasa Arab yang dipakai oleh sahabat dan Rasulullah itu tentu saja berbeda dengan bahasa sehari-hari saat ini di Arab. Untungnya ada Quran Pak. Quran itu adalah bahasa yang dipakai di saat Rasulullah dan sahabat. Jadi terbukukan. Hadis juga begitu Pak. Itulah bahasa yang dipakai Rasulullah dengan para sahabat. Perjalanan waktu itu berubah. Ya. Jadi bahasa sehari-hari orang Arab tidak lagi seperti itu Pak. Bahasa sehari-harinya. Untungnya mereka sepakat untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa standar. Maka disebutlah juga dengan international, disebut juga bahasa Arab adalah Arabic Standard Language. Jadi bahasa Arab itu menjadi bahasa standar. Jadi pertemuan Pak memakai bahasa Arab fusah, itu namanya bahasa fusah. Itulah yang dipakai di televisi, di radio, dan media-media utama. 400 tahun lalu, puluhan tahun saja sudah berubah. Bahasa Inggris, Shakespeare, Pak Iqbal itu. Itu sudah beda dengan bahasa Inggrisnya orang sekarang itu. Ya. Apalagi bahasa Arab. Satu-satunya bahasa paling tua, paling kuno di dunia ini hanya bahasa Arab yang masih dipakai. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi bahasa. Bahasa Yunani tinggal bahasa buku. Nah, bahasa yang dipakai oleh orang Israel sudah biasa dengan bahasa Taurat itu Pak. Sudah beda. Ya. Jadi perjalanan waktu itu mengakibatkan ada bahasa punah. Suatu saat bahasa Makassar bisa saja punah. Sekarang makin langka di kota ya, yang bisa berbahasa Arab. Hanya di daerah-daerah atas itu, Takalar itu masih pakai. Kalau kita katanya meneliti bahasa Makassar yang paling asli saat ini itu Takalar Pak. Karena kalau ke sini sudah bercampur, ke sana lagi sudah bercampur dengan bahasa Konjo. Jadi di Takalar itu kalau kita meneliti bahasa, itulah yang kosakatanya yang paling asli. Ya, itu jadi itulah Pak, bahasa. Nah, kita bersyukur sekali ini bahasa Quran, bahasa Arab Fusha yang masih dipakai secara resmi. Jadi kalau di Arab ada pertemuan resmi Pak, pakai bahasa Arab Fusha. Bukan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah itu bahasa sehari-hari. Berbeda-beda Pak. Irak, Syria, Mesir beda. Tapi begitu berbahasa Arab Fusha, maka mereka paham. Utama orang terdidik. Jadi orang-orang Arab Badui saat ini yang tidak berpendidikan Pak, tidak paham bahasa Arab Fusha Pak itu. Tidak paham. Jadi kalau kita berbahasa Arab Fusha, insya Allah umumnya orang Arab tahu. Kalau berpendidikan. Tapi kalau tidak berpendidikan, boleh jadi dia tidak tahu. Karena bahasa sehari-harinya sudah beda. Jadi kita syukur sekali dengan Al-Quran ini. Dan ini Al-Quran standar Pak. Ini kesalahan nol dari segi grammar. Tidak ada kesalahan satupun. Kalau buku yang dikarang oleh profesor, dokter Pak, kalau kita teliti, akan ada kesalahan grammar. Ada kesalahan penempatan kata. Tapi Quran, zero mistake. Kesalahan nol. Makanya jadi bahasa standar. Jadi kalau kita belajar bahasa Nahu, Sarab, disinilah. Nah, inilah makanya dibukti bahwa ini adalah memang mujizat. Nah, karena ini dialog, kita bisa saling bertukar pendapat. Dan saya silakan Bapak-bapak untuk bertanya ataupun menyangka silakan. Ya. Makanya pada hari Selasa ini kita ada satu hari di mana kita memakai bahasa internasional ataupun bahasa daerah. Karena kita harus hargai itu bahasa daerah Makassar. Alhamdulillah salah satu kanal kami itu yang Pak Bambang RJS namanya itu memang kanal untuk orang pensiunannya TVRI. Nah, di situ dan suka sekali saya dibantu oleh Pak Wahab ini untuk bahasa Bugis dan bahasa Mandau. Adalah salah satu tayangan itu yang memakai bahasa itu. Ya. Dan nanti insya Allah suatu saat kita undang seorang ustaz bahasa Makassar, orang Takalar itu Pak, yang pernah datang satu kali di sini untuk membawakan kita kajian ataupun ceramah bahasa Makassar.
Saya kira pengantar cukup sekian. Akhirul kalam. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kondisi perubahan bahasa itu mungkin sedikit demi sedikit akan punah suatu saat. Seperti yang dijelaskan tadi Pak Ustaz Nur itu, bahwa bahasa Makassar akan bergeser ya hanya di kota. Bahasa Bugis juga begitu Pak. Iya, bahasa Bugis. Dan bahasa Mandar juga. Saya kalau ke Mandar itu memang masih banyak, kalau kayak di pasar di mana masih bagus. Tapi kalau sudah kota, misalnya kita masuk kota Polewali itu sudah semua bahasa Indonesia sudah tidak. Tapi kalau di kecamatannya alhamdulillah. Tapi itu kan satu saat juga mungkin akan punah. Seperti juga dijelaskan bahwa bahasa Arab, mungkin juga bahasa Inggris juga satu saat nanti kita ya mungkin. Jadi bahasa itu kalau kita sinonimkan, sebenarnya pada intinya saya tidak tahu bagaimana bisa kadang-kadang ada yang sama ya. Bugis itu dengan Makassar kadang-kadang mirip karena seperti Pangkep Maros itu kan satu bahasa Makassar, satu bahasa Bugis, baku campur di situ. Tapi orang baru itu Pak sama sekali tidak bisa bahasa Makassar. Orang baru. Jadi Takalar juga tidak bisa bahasa Bugis. Orang Makassar juga asli nggak bisa bahasa Bugis. Tetapi kita itu kalau Maros dengan Pangkep, dua bahasa itu bisa dikuasai antara bahasa. Mudah-mudahan nanti ini tidak punah ya. Tidak punah. Maka kemarin itu Pak Nur meminta kepada saya menerjemahkan itu ada satu mengenai Masjid Al-Al. Dua bahasa. Kebetulan saya pakai bahasa Mandar satu dengan bahasa Bugis satu. Bahasa Makassarnya barangkali Pak Nur yang sebagian. Nah, kita kembali kepada surat Yusuf, bahwa alif lam ra. Itu alif lam ra sama dengan alif lam mim ya. Tidak ada rahasia ada. Iya. Tapi sama sekali tidak bisa ada penjelasan itu ya Pak. Kenapa kira-kira ya? Mungkin saya kira minta tolong dijelaskan dulu Pak. Apa alif lam ra itu sampai kita tidak bisa tapi mungkin ada makna yang bisa kita tarik di dalamnya. Saya kira itu dulu sementara Pak, mungkin bisa sebentar saya lanjut lagi. Mungkin dilanjut Pak Iqbal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya malam ini temanya sebenarnya sudah pernah dibahas ya tentang bahasa. Tapi memang ini bahasa ini mungkin tidak ada habisnya sebenarnya. Banyak aspek-aspek yang bisa kita bahas tentang bahasa yang mungkin salah satu aspek itu membuka aspek yang lain. Nah, termasuk tadi itu mungkin saya mau pertama dulu sampaikan bahwa ya surah Al-Hujurat ya, bahwa manusia itu diciptakan untuk saling kenal mengenal. Nah, dan salah satu cara untuk saling kenal mengenal itu dengan bahasanya, mempelajari bahasa orang lain ya, mempelajari bahasa negara lain. Nah, ini mungkin saya sedikit dulu mau membuat ya mungkin ini tidak serius atau bagaimana ya, tapi bisa jadi ini serius. Ya perang yang terjadi antara antara Iran ya, Amerika dan Israel ya. Ya kebetulan saya pantau setiap hari, hampir setiap hari saya pantau. Itu memang ada 3 kubu di sini. Setiap hari ini Gedung Putih ini membuat statement. Setiap hari juga ini Teheran membuat statement ini di Iran. Setiap hari juga ini Israel membuat statement. Saya perhatikan itu lucunya. Ya Gedung Putih kan pasti bahasa Inggris kan? Ya bahasa Inggris. Kemudian ini di Iran bahasa Persia.
Kemudian ini di Israel bahasa Ibrani. Saya bilang, ini kan sekali-sekali lah pakai bahasa Inggris kan. Sekali-sekali juga mungkin pakai bahasa Arab di Gunung Putih kan. Artinya jangan-jangan ini perang ini karena ada kesalahan. Kita tidak mengerti ya. Jangan-jangan ya. Saya nonton itu Iran waduh. Bahasa Persia, iya bahasa Persia terus. Itu juga Benyamin Netanyahu itu ini yang orang Israel itu bahasa Ibrani terus. Siapa yang mengerti ya? Artinya memang oke lah ada translate ya, ada translate. Tapi beda kalau bahasa itu yang kita bisa sama-sama ucapkan misalnya. Taruhlah semua kita sepakat bahasa Inggris. Kan bisa jadi jalan damai itu bisa lebih mudah saya kira. Kalau misalnya ini Israel pakai bahasa Inggris, Iran pakai bahasa Inggris, Amerika pakai bahasa Inggris, atau misalnya pakai bahasa Arab semua, jalan damai bisa ketemu. Daripada satu pakai bahasa ini, satu pakai bahasa ini, satu pakai ketemu jalan damai. Barangkali ini isyarat Al-Quran juga itu di situ supaya saling mempelajari, saling mengenal ya, dan tidak akan terjadi perang kalau kita saling mengenal, saling mengasihi. Kemudian yang kedua itu tadi ya masalah kepunahan bahasa ya. Nah, ini kita harus apresiasi sebenarnya karena seperti Pak Ustadz Nur ini ya ada kepedulian ya terhadap bahasa daerah yang ya bisa dikatakan hampir punah ya. Ini diambang kepunahan. Ya, dan juga banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat itu yang peduli ya, yang dengan bahasa sehingga mau dipertahankan, peduli dengan adat sehingga mau dipertahankan. Ya, tetapi ya ini mungkin saya sampaikan saja ya. Ada sebagian dari kaum muslimin yang justru senang kalau bahasa daerah itu punah. Kalau adat itu punah. Ini saya tidak usah sebutkan secara spesifik ya. Dari mana ini apa nama pahamnya saya tidak usah sebutkan, apa nama organisasi saya tidak usah sebutkan. Apa alasannya? Saya pernah berdiskusi apa alasannya. Karena katanya ini bahasa-bahasa yang kita miliki di Indonesia ini, taruhlah bahasa Makassar ya, bahasa Bugis, bahasa apa, bahkan bahasa Bali, bahasa ini, itu kan ada ketika agama kita itu masih animisme. Bahasa Makassar ini kan ada sebelum Islam datang kan, sebelum Islam datang. Jadi pengaruh animisme masih ketat di situ. Bahkan kalau kita ke Bali, di Bali kan itu agama Hindu ya, Hindu barangkali atau Buddha, Hindu ya. Itu Hindu kan di Bali itu masih dipertahankan. Dan kita lihat kan bagaimana di sana kan, artinya memang kental sekali kalau kita mau katakan animismenya. Jadi ada sebagian kaum muslimin mengatakan malah bagus kalau ini katanya bahasa Makassar, bahasa Bugis semua ini punah, karena kalau ini bertahan maka animisme ini masih terjaga. Katanya kalau kita tahu betul bahasa Bugis, kita tahu betul misalnya bahasa Makassar, itu akan ada ritual-ritual yang terpengaruh ke sholat, yang terpengaruh ke ibadah-ibadah yang bisa jadi ibadah itu masih ibadah nenek moyang kita, masih ibadah yang agama animisme dulu. Ini yang saya mau tanyakan, kan apakah memang seperti itu? Ya ini mungkin kalau memang ini keliru ya bisa dibantah barangkali oleh Pak Ustadz. Nah, kemudian yang terakhir kebalikannya tadi, bahwa kalau kita saling memahami bahasa, kita saling mengenal, saling mengasihi ya, saling menyayangi. Tapi ada juga sisi yang unik sebenarnya. Seperti misalnya kita terlalu memahami bahasa, bisa jadi juga timbul konflik. Saya kasih contoh begini. Sebenarnya bukan konflik, ya, timbul perbedaan. Misalnya kan dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan aula mastumun nisa, kan? Kalau kamu menyentuh perempuan, nah, maka kamu harus mengambil air wudhu lagi. Ini kan kata menyentuh ini dua pendapat ini. Ini kan kenapa bisa bahasa yang sebenarnya sama-sama dipahami oleh penutur Arab, kenapa mereka bisa berbeda? Dan kenapa tidak bisa dicarikan jalan tengah? Satu mengatakan batal wudhu, satu mengatakan tidak batal wudhu. Dengan penafsiran ini aula mastumun nisa kan, ada yang mengatakan bahwa menyentuh, ada yang mengatakan berhubungan
badan ya, apa namanya, berhubungan intim ya. Ini kan sampai saat ini tidak ada jalan temu. Itu juga faksilu wujuhakum, membasuh kepala kan itu. Itu juga ada yang sampai sekarang juga ada yang mengatakan seluruh, ada yang mengatakan seperti ini. Dan itu kenapa berbeda? Karena bahasa yang dipahami mereka berbeda. Jadi ini yang saya maksud, kenapa justru tadi kita mengatakan pemersatu, justru ini kan juga bisa jadi bisa jadi organisasi-organisasi Islam, firqah-firqah Islam ya, sekte-sekte dalam Islam ini terbagi-bagi gara-gara masing-masing menafsirkan dengan kemampuan bahasanya. Jadi ini juga apakah bahasa juga ini bisa memecah belah seperti itu kan? Artinya saking pahamnya dengan bahasa sehingga dia menafsirkan seperti ini dan membuat aliran sendiri. Sama dengan teman-teman kita di sini. Ukhrijat linnas itu kan dikeluarkan untuk manusia. Ini mengatakan keluar 3 hari kan. Ini kan penafsiran, Pak. Jadi dan itu tidak bisa disalahkan karena mereka juga memiliki dasar. Kita juga tidak bisa menyalahkan karena mereka juga ahli bahasa. Jadi ini yang saya maksud tadi. Apakah bahasa ini ya di satu sisi dia bisa pemersatu, di satu sisi dia juga bisa memecah belah atau ada perspektif lain dari Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanggapi dulu pertanyaan Pak Wahab ini. Jadi ini Alif Lam Ra ini ada beberapa surah yang mulai berturut-turut ini sebelumnya dan setelahnya ini tetap memakai itu. Jadi memang ada rahasia ini di sini. Tetapi ada satu ciri-cirinya, Pak. Kalau dia pakai bahasa Quran, selalu berkaitan dengan Quran atau ayat. Ya, termasuk Alif Lam Mim. Jadi selalu terkait dengan. Nah, ada yang menghitung-hitung dan kalau kita hitung ini berapa alif di sini dan berapa lam di sini maupun berapa ra di sini, itu akan terdapat jumlah-jumlah yang menakjubkan itu. Itu salah satunya. Jadi saya sendiri tidak mampu untuk menafsirkan ini dan juga saya belum pernah mendapat referensi kecuali Alif Lam Mim yang sudah saya jelaskan dulu bahwa ada pendapat itu meskipun belum disepakati. Mungkin suatu saat akan terungkap itu ya. Tapi untuk saat ini kebanyakan baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia selalu dikembalikan hanya Allah yang mengetahui. Dan inilah yang misteri ini. Inilah yang membuat ahli-ahli syair saat itu di Arab itu takjub, apa itu? Tasamim, toha. Ini. Jadi kalau dalam bahasa televisi, bahasa video, ini disebut dengan satu daya tarik, to attract attention. Jadi untuk menarik perhatian. Ya, itu. Jadi begitu. Jadi sesuatu misteri itu akan membuat kita ingin lebih lanjut. Karena ada tanda tanya itu salah satu. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi bahwa memang ada bahasa akan punah itu karena memang begitu karena pergaulan. Itu disebabkan karena interaksi maupun imigrasi maupun adanya penguasaan satu wilayah. Jadi ya akan jadi pergeseran itu akan berubah pertama-tama dari pengucapan fonetik ya kalau bahasa Inggrisnya fonetik. Kemudian dari tata bahasa atau sintaksis atau kaidah atau grammar itu akan ada perubahan dan juga ada perubahan makna semantik yang banyak di bahasa Bugis itu perubahan makna artinya sama-sama mandi tapi beda-beda ya gitu. Jadi memang suatu keniscayaan dan ini bahasa ini adalah suatu yang misteri memang karena tidak ada penciptanya, kesepakatan sosial. Para ahli bahasa itu bukan yang buat Bapak. Dia meneliti Pak itu baru udah dibuat buku tata bahasa. Jadi itu kesepakatan masyarakat. Jadi akan ada yang berkembang. Dan juga pengaruh teknologi. Seperti internet, digital. Itu kan bahasa-bahasa baru. Jadi perkembangan. Itu. Jadi memang suatu keniscayaan. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Memang masing-masing bangsa itu mencintai bahasanya. Bahkan kalau bahasa daerah, begitu kita berbahasa daerah, ada keakraban langsung. Ya. Jadi saya kalau ke daerah itu saya memakai bahasa daerah,
itu ada apresiasi bahwa ini sudah jauh-jauh pergi, sudah berbahasa internasional, dia mesti paham bahasa daerah. Itu ada apresiasi dan itu memang akrab kita jadi. Ya. Jadi memang wajar lah kalau negara yang berperang ini bahasa Ibrani itu sekarang itu sudah beda dengan bahasa Taurat, Pak. Sudah beda. Ya. Tidak dipakai lagi. Yang dipakai hanya bahasa Arab itu sampai saat ini yang menjadi standar itu. Nah, memang di Iran berbahasa Iran, ya. Di Washington berbahasa ya. Jadi itu karena ada memang rasa kebanggaan dengan bahasa itu. Untungnya ada job, ada peluang bagi para penerjemah. Tetapi Pak, saya pernah mendengar Pak itu juru bahasa Iran itu Pak, saya lupa namanya, mahir berbahasa Inggris Pak. Dia mahir dan pernah dia berbahasa Inggris. Nah ini memang perlu kita mempelajari bahasa lain. Itu Pak sahabat, ada namanya sahabat itu Said bin Sabit itu Pak, disuruh oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Yahudi. Ya. Disuruh memang diperintahkan. Dan Sabit ini Pak adalah seorang penulis Quran Pak ini. Yang diberi kepercayaan untuk memimpin ustadz itu mengumpulkan itu. Rasulullah pernah perintahkan untuk belajar bahasa Yahudi. Jadi diperlukan memang bahasa lain untuk saling mengenal. Nah, dan untuk surat-suratnya Rasulullah itu kepada kaum Yahudi itu dibuat oleh Said bin Sabit. Gitu. Tapi yang mengherankan Pak itu, mereka cepat sekali Pak itu. Ada sahabat yang hanya 3 bulan. Nah kita ini belajar bahasa bertahun-tahun Pak ya. Barangkali memang karena petunjuk Allah, mereka cepat sekali itu. Ada yang belajar bahasa Yunani. Jadi sahabat itu Pak bukan hanya bahasa Arab Pak. Mereka tuh mempelajari bahasa-bahasa tetangganya supaya bisa untuk saling mengenal. Jadi suatu keniscayaan apabila kita belajar bahasa Inggris. Satu keniscayaan apabila kita belajar bahasa Prancis. Kalau memang ada potensi untuk bergabung Prancis, begitu pula bahasa Jepang. Saya Pak ini belajar bahasa cukup. Saya belajar bahasa Belanda Pak, saya belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Jepang gagal. Belajar bahasa Belanda gagal. Tapi saya lulus dalam ujian. Tapi setelah tidak lagi bahasa Belanda. Kalau bahasa Jepang, saya tidak lulus karena memang tidak ada ujiannya. Dan saya juga tidak begitu tertarik. Jadi itu dari kecintaan sebenarnya. Jadi habbah. Kalau kita cinta Pak, segalanya mudah. Nah kita di sini, kita sebenarnya belajar bahasa Arab, hanya belum intensif. Karena setiap hari Jumat itu ada kajian. Kita belajar bahasa Arab, tapi belum intensif. Sekarang jadi pertanyaan buat Bapak, kenapa menyebabkan, utamanya Pak Iqbal ini, kenapa Anda tidak ingin belajar bahasa Arab secara intensif? Saya ingin dengar alasannya. Ya, kenapa kira-kira? Mungkin ada sebabnya, Mungkin juga Pak Wahab juga. Tapi kita belajar bahasa Arab, karena kita kajian itu bahasa Arab sebenarnya. Tapi belum intensif. Sekarang why don't you learn Arabic intensively? That's my question for you. Itu ada Pak pengaruhnya, tapi bukan yang dominan Pak. Bukan dominan itu. Karena ada orang yang mahir berbahasa Makassar, bahkan ahli bahasa Makassar, agamanya juga bagus. Ya, dan tidak terpengaruh. Perbedaan penafsiran. Dan ini memang bahasa Arab sangat kaya Pak. Satu kata memang bisa bermakna. Ada 2 Pak itu. Ada mutasabihah, ada yang hak, yang tidak yang sudah tetap maknanya. Mutasabihah itu artinya samar-samar atau beragam. Ya. Jadi ada memang ayat-ayat yang seperti Al-Ikhlas itu sebenarnya hak itu tidak ditafsirkan lagi, ya. Sedangkan ada memang mutasabihah. Jadi inilah dia istilahnya ini to stimulate our mind stimulation istilahnya. Artinya melatih daya pikir kita. Dan itu memang berbeda-beda. Tetapi suatu saat Allah akan menjelaskan. Dia kemudian semua akan menjelaskan. Kalau kalau istihad, kalau dia salah dapat 1. Kalau dia benar dapat 2. Ya, artinya ini malu bin niat, tergantung daripada niatnya. Kalau dia sudah beristihad, bagi orang-orang yang beristihad itu, para ulama itu kan mereka istihad itu. Dia bisa memakna itu. Ya, berbeda mereka memang karena berbeda pengalaman hidup, berbeda lokasi. Kenapa Ahmad bin Hambal berbeda dengan Malik?
Karena Malik itu tinggal di wilayah Madinah. Sedangkan Ahmad bin Malik tinggal di Baghdad yang pergaulannya lebih luas. Jadi itu membedakan juga. Ya, jadi ayat Quran itu terbagi dua, ada muhkamat, ada mutasabihah. Muhkamat itu memang sudah pasti maknanya, jadi tidak samar, jelas. Sedangkan ada mutasabihah, itu mutasabihah bisa bermacam-macam atau multi makna atau samar-samar. Nah, kita banyak berbeda di mutasabihah itu. Ya, selama kita punya niat untuk mencari kebenaran, ya tentu kalau kita salah, Allah maafkan. Malu bin niat. Mengenai tadi itu saya sudah dapat ini di surah An-Nisa ini, panjang ayatnya ini sampai 45, tapi di sini dikatakan aw lamastum. Jadi lam mim sin ini, lamastum ini menyentuh. Maknanya itu dalam bahasa touch, menyentuh. Tetapi ada yang menafsirkannya bahwa bahasa Quran itu halus. Jadi jadi di situ bermakna lebih jauh. Ya, tetapi ada yang bersikap hati-hati, cukup menyentuh saja. Nah, jadi kalau dia memaknai nanti berhubungan, itu berarti satu penafsiran yang lebih jauh. Ya. Tetapi yang menyatakan sentuh itu adalah satu sikap hati-hati. Ya, cukup menyentuh saja sudah tidak boleh. Tapi kan ustaz kita di sini bilang, kita saja kalau dalam suatu kondisi bisa saja kita pindah mazhab. Karena kalau kita memakai menyentuh harus wudhu lagi, itu bagaimana kalau kita umrah atau haji? Karena di situ ya situasi tidak bisa dihindari. Nah, jadi kita pindah mazhab. Jadi itulah. Jadi sebenarnya agama itu kan fleksibel itu. Hanya bisa kadang-kadang kita mempersulit itu. Ya, jadi berbeda-beda situasi dan kondisi. Jadi memang ada yang fanatik dengan Imam Syafi'i, ada yang tidak. Ada yang fleksibel sesuai dengan kondisi di mana dia berada. Nah, terserah bagi kita. Yang penting itu intinya pesan Rasulullah, innal malu bin niat. Jadi saya kira itu. Jadi saya kira perlu penjelasan mengenai tentang perbedaan antara menyentuh rusak. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau kita menyentuh suami istri itu kan batal itu. Ya. Jadi kalau kita sudah wudhu terus sentuhan itu batal itu menurut Imam Syafi'i. Jadi harus wudhu lagi. Tapi maknanya ya supaya kita selalu ada wudhu lah. Mungkin saya kira seperti itu yang paling penting di situ. Sebagaimanapun kalau kita umroh atau haji itu kan tidak bisa dihindari, Pak. Tawaf itu sudah pasti kita bersentuhan, laki-laki, perempuan, ya bebas itu di situ. Jadi pada intinya janganlah kita melihat secara luas, tapi kita melihat yang tadi dimaksud Pak Nur adalah fleksibel. Kita fleksibel memaknai itu. Karena insya Allah kita dalam hidup ini kita sudah diatur oleh tadi hukum-hukum ibadah kita sudah ada semua oleh 4 imam. Ya, jadi dan itu sudah diselesaikan sekarang, tidak perlu lagi kita bertengkar masalah antara perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi hukum-hukum ibadah semua sudah diatur. Saya kira begitu. Terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita amalkan apa yang kita pelajari hari ini. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.